Selamat datang di Catatan Najwa. Hari ini, kita kedatangan nama blogger, seorang blogger politik yang terkenal. Blog Car, nama blog, telah menjadi sumber yang terpercaya untuk komentar dan analisis yang mendalam tentang isu-isu terkini. Terima kasih telah mengundang saya. Blog Anda memiliki banyak pengikut. Pembaca tertarik dengan kepintaran dan kemampuan Anda dalam menjelaskan isu-isu politik yang rumit, menjadi mudah dipahami. Anda telah menciptakan ruang untuk diskusi politik yang bermakna secara online. Apa yang menurut Anda membedakan blog Anda dari banyaknya komentar politik lainnya? Saya rasa itu karena cara saya terhubung dengan pembaca. Saya mencoba menyajikan isu-isu kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Ini tentang menciptakan dialog, bukan hanya menyajikan informasi. Mari kita bahas kisah di balik blog ini. Bagaimana perjalanan Anda di dunia blog politik dimulai? Awalnya, blog ini hanya menjadi tempat saya menuangkan pikiran dan pengamatan saya tentang politik. Seiring waktu, blog ini berkembang menjadi platform tempat saya dapat berbagi perspektif dengan audiens yang lebih luas. Anda pernah menyebutkan bahwa ketertarikan Anda pada politik dimulai sejak usia muda. Apa yang memicu minat awal ini? Apakah ada peristiwa atau tokoh tertentu yang memicu semangat Anda untuk berdiskusi tentang politik? Ya, tentu saja. Semasa kecil saya selalu ingin tahu bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Tidak ada satu peristiwa pun, melainkan serangkaian pengamatan dan pengalaman yang memicu minat saya. Banyak orang enggan membahas politik karena menganggapnya rumit dan seringkali menimbulkan perdebatan. Namun, Anda justru menyukainya. Apa yang membuat Anda tertarik dengan diskusi politik? Bagi saya, itu adalah kesadaran bahwa politik memengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Memahaminya dengan lebih baik, berarti saya dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan semoga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Adakah momen spesifik ketika Anda memutuskan, saya ingin menulis blog tentang politik? Apa yang memotivasi Anda untuk berbagi perspektif dengan dunia melalui media ini? Titik baliknya adalah saat siklus pemilihan umum yang sangat panas. Saya merasa perlu ada suara-suara yang jernih dan beralasan di tengah hiruk-pikuk tersebut. Blogging sepertinya cara yang tepat untuk berkontribusi dalam percakapan itu. Blog Anda, nama blog, telah meraih kesuksesan yang luar biasa. Beberapa postingan Anda menjadi viral, memicu perdebatan dan diskusi yang luas. Bisakah Anda ceritakan beberapa postingan yang paling beresonansi dengan audiens Anda dan jelaskan apa yang menurut Anda membuatnya begitu berdampak? Tentu, salah satu postingan yang sangat populer adalah tentang pentingnya pendidikan pemilih. Postingan ini menyentuh hati banyak orang karena membahas isu mendasar dalam demokrasi kita. Postingan lainnya adalah kritik terhadap kebijakan kontroversial yang memicu banyak diskusi. Adakah postingan tertentu yang mengejutkan Anda dengan jangkauannya atau intensitas reaksi yang ditimbulkannya? Bagaimana Anda menghadapi pengalaman itu? Ya, ada satu postingan yang tiba-tiba menjadi viral. Rasanya menyenangkan sekaligus menegangkan. Saya harus segera belajar bagaimana mengelola banyaknya komentar dan masukan, memastikan bahwa diskusi tetap sopan dan membangun. Blogging politik, meskipun bermanfaat, juga bisa menantang. Anda berurusan dengan topik-topik sensitif yang seringkali membangkitkan emosi yang kuat. Apa saja rintangan terbesar yang Anda hadapi sebagai seorang blogger politik? Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi negativitas dan kritik online. Memang sulit, tetapi saya telah belajar untuk fokus pada masukan yang membangun dan tidak membiarkan para provokator mengganggu saya. Bagaimana Anda menghadapi negativitas online, kritik, atau bahkan provokasi? Apakah Anda telah mengembangkan strategi untuk mengelola tantangan ini dan menjaga lingkungan online yang sehat? Tentu saja, saya selalu memoderasi komentar dan mendorong komunitas yang saling menghormati. Ini tentang menciptakan suasana yang tepat dan memberi contoh yang baik. Berinteraksi dengan pembaca secara positif membantu menjaga dialog yang sehat. Bagian 5 lanskap saat ini pandangan tentang peristiwa terkini. Mari kita beralih ke peristiwa terkini. Sebutkan peristiwa politik penting terkini yang relevan dengan wilayah negara. Apa pendapat Anda tentang perkembangan ini? Ya, peristiwa ini tentu saja telah mengguncang dunia politik.
Ini adalah perkembangan penting yang dapat berimplikasi luas. Bagaimana menurut Anda peristiwa ini akan membentuk lanskap politik ke depannya? Saya rasa akan ada banyak perubahan. Dinamika politik akan bergeser dan kita mungkin akan melihat aliansi baru terbentuk. Ini adalah sesuatu yang harus terus diamati. Apa prediksi Anda? Dan faktor kunci apa yang Anda pertimbangkan dalam analisis Anda? Prediksi saya didasarkan pada tren historis dan sentimen politik saat ini. Faktor kunci termasuk opini publik, tanggapan dari para pemimpin politik, dan bagaimana media menggambarkan peristiwa tersebut. Semua elemen ini akan memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik di masa depan. Bagian 6. Kekuatan sebuah platform, tanggung jawab dan pengaruh. Dengan banyaknya audiens, muncul rasa tanggung jawab. Bagaimana Anda memandang pengaruh yang dimiliki blog Anda? Ini adalah alat yang sangat kuat, tidak diragukan lagi. Saya menyadari bahwa kata-kata saya dapat memengaruhi banyak orang, dan itu disertai dengan tanggung jawab yang besar. Apakah Anda merasa bertanggung jawab untuk menggunakan platform Anda untuk mengadvokasi tujuan-tujuan tertentu atau meningkatkan kesadaran tentang isu-isu tertentu? Tentu saja. Saya percaya penting untuk menggunakan platform ini untuk mengadvokasi perubahan positif dan menyoroti isu-isu yang mungkin kurang mendapat perhatian. Bagaimana Anda memastikan blog Anda tetap menjadi ruang untuk diskusi yang seimbang dan bernuansa, bahkan ketika membahas topik-topik politik yang sensitif atau kontroversial? Kuncinya adalah menjaga perspektif yang adil dan mendorong dialog terbuka. Saya selalu menyajikan berbagai sudut pandang dan mendukung argumen saya dengan bukti yang kuat. Ini membantu menjaga diskusi tetap seimbang dan saling menghormati. Bagian 7. Menemukan suara Anda. Nasihat untuk calon blogger politik. Banyak calon blogger politik yang mengagumi Anda. Nasihat apa yang akan Anda berikan kepada seseorang yang ingin memulai blog politik mereka sendiri, tetapi mungkin ragu atau tidak yakin bagaimana memulainya? Langkah pertama adalah mulai menulis. Jangan terlalu khawatir untuk membuat semuanya sempurna. Fokuslah untuk menemukan suara dan perspektif unik Anda. Elemen kunci apa yang menurut Anda penting untuk menciptakan blog politik yang sukses dan menarik? Konsistensi adalah kuncinya. Pastikan untuk memposting secara teratur dan tetap terhubung dengan audiens Anda. Selain itu, riset yang menyeluruh dan penyajian argumen yang komprehensif sangatlah penting. Dan tentu saja bersemangatlah dengan topik yang Anda bahas. Semangat adalah yang akan membuat Anda terus maju. Bagian 8. Membangun komunitas, berinteraksi dengan pembaca dan kritikus. Anda telah berhasil membangun komunitas di sekitar blog Anda. Seberapa penting keterlibatan pembaca bagi Anda? Langkah apa yang Anda ambil untuk membina rasa kebersamaan di antara para pembaca Anda? Apakah Anda menanggapi komentar, bahkan yang kritis? Bagaimana Anda menghadapi ketidaksepakatan dan mendorong debat yang sehat dalam komunitas online Anda? Bagian 9. Masa depan blogging politik, prediksi. Lanskap digital terus berkembang. Bagaimana Anda melihat dunia blogging politik berkembang di tahun-tahun mendatang? Tren apa yang Anda antisipasi dan bagaimana Anda berencana untuk beradaptasi dengan tren tersebut? Menurut Anda, apa peran blog-blog politik dalam membentuk wacana politik dan memengaruhi opini publik di masa depan? Bagian 10. Melampaui blogosfer, memperluas pengaruh dan dampak. Banyak blogger memperluas kehadiran mereka melampaui blog mereka, menulis buku, menjadi pembawa acara podcast, atau bahkan terjun ke media tradisional. Apakah Anda memiliki rencana untuk memperluas platform Anda melampaui blog? Apa tujuan jangka panjang Anda untuk pekerjaan Anda dalam komentar dan analisis politik? Di mana Anda melihat diri Anda di bidang ini, 5 atau 10 tahun dari sekarang? Bagian 11. Penutup, kata-kata terakhir dari. Seiring dengan berakhirnya percakapan kita, adakah kata-kata terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada audiens kita? Adakah kata-kata bijak atau inspirasi? Terutama untuk kaum muda yang tertarik untuk terlibat dalam lanskap politik. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Senang sekali bisa menyelami dunia blogging politik Anda.